Ada nggak Abdullah nih? Mereka selalu menyatakan Abdullah itu nama asli, nama lainnya Ubaidillah. Kita anggap iya aja dulu. Ya, kita anggap iya aja dulu. Ini ulama ahli nasab menuliskan nama Abdullah. Jelas? Ada dong berarti Ahmad punya anak Abdullah. Ada dong? Ya nggak? Tapi Bapak perhatikan mana yang berbeda di antara empat nama ini. Tanda ini Pak yang beda. Jelas? Ini beda. Ini ada nggak? Tanda garis-garis putusnya ada di sini doang kan ya? Yang tempat lain nggak ada nggak? Itu maknanya nasab ini diragukan oleh ahli nasab. Jadi ulama ahli nasab terdahulu mereka tidak mentaknun nasab orang, tidak mentaskik nasab orang dengan mengatakan hadza nasabun maskuk. Enggak. Mereka membuat rumus. Jadi mereka buat adalah tanda-tanda. Jadi kepalsuan nasab itu akan diketahui bagi orang-orang yang mendalami ilmu nasab. Jadi nggak semua orang tahu. Ini adalah kelucuan yang luar biasa dari Sayyid Qori ketika menjelaskan bahwa Ba'alawi itu batal dengan membaca kitab Abnaul Imam lalu fokus kepada garis putus-putus. Sebetulnya saya sudah pernah dengar ini dan saya sudah pernah dengar hujah Sayyid Qori itu diambil dari kitab apa. Cuman kalau di video itu kayaknya tidak dijelaskan hujahnya. Cukup dengan menunjukkan garis putus-putus itu tanda nasabnya masykuk. Apalagi dia bilang ulama zaman dulu. Jadi seolah-olah nasab Ba'alawi ini diragukan oleh ulama nasab zaman dulu dengan tanda garis putus-putus itu. Saya jadi ingat ada misalnya orang kuliah di kesehatan mungkin D3 atau jangan-jangan belum D3 ya, keperawatan. Lalu dia magang di rumah sakit. Lalu dia operasi bedah jantung. Bayangkan itu. Dia bedah jantung, operasi pasien, dia sendiri itu magangnya keperawatan lagi. Gimana ceritanya? Saya kasih tahu, kalau kita bicara di depan 3 orang, 5 orang, 10 orang di dalam forum, apalagi udah satu paket, ya kita nggak ada salahnya. Mau ngomong apa nggak ada salahnya. Tapi kalau ngomong di YouTube, nah ini salahnya. Kenapa diupload ke YouTube? Itu lain cerita Pak. Apalagi Bapak ada di posisi yang panas gitu, nyalahin atau batalin nasab orang gitu. Ya siap-siap aja di roasting. Harus. Kalau kita mau bicara di YouTube, bicara hal yang berat, itu harus penuh dengan ketelitian. Jangan main masuk di pikir langsung dihantam ya. Ya kalau sedikit masuk akal langsung dihantam, ya siap-siap aja Bapak di roasting. Jadi yang pertama saya jadi ingat Sayyid Hasan itu. Jangan-jangan tidak bisa membedakan mana tulisan siapa, mana tulisan yang mana gitu. Jadi dianggap satu kitab yang nulis satu orang. Samsud Dohiroh, pengarang Samsud Dohiroh nyebut-nyebut nama Van der Burg. Padahal pengarang Samsud Dohirohnya sudah wafat, Van der Burgnya baru lahir. Karena nggak bisa membedakan mana tulisan pengarang Samsud Dohiroh, mana tambahan dari muhakiknya. Nah ini mungkin juga terjadi pada Sayyid Qori ini ketika membaca Abnaul Imam. Karena lucu. Dalam Abnaul Imam yang ditampilkan oleh Sayyid Qori ini, tidak mungkin itu adalah tulisan dari Imam Ibnu Toba ya. Tidak mungkin juga itu tulisan dari muhakik yang pertama, misalnya Ibnu Sodaqoh. Tidak mungkin juga itu tulisan dari As-Safrini misalnya, atau muhakik kedua. Tidak mungkin juga itu tulisan dari Abu Nasr. Lalu itu tulisan dari siapa? Bentuk bagan-bagan begitu, bentuk skema-skema begitu. Itu tulisan dari Habib Ba'alawi, Yusuf Jamalul Lail. Sekarang bayangkan, bagaimana bisa Habib Ba'alawi menyatakan nasabnya itu diragukan? Atau bahkan kalau kata Sayyid Qori kan ini dijadikan hujah untuk membatalkan nasab gitu. Kan jadi lucu Pak. Ba'alawi sendiri kok bisa menyatakan nasabnya ragu? Karena bermodal kepada garis titik-titik. Sekarang saya buktikan dulu bahwasanya tulisan garis titik-titik itu dan juga bagan-bagan seperti itu adalah tambahan atau usaha untuk memudahkan agar kitab ini lebih mudah dipahami yang dilakukan oleh Habib Ba'alawinya. Ya, perhatikan ya.
Perlu diketahui bahwasanya dulu Kiai Imaduddin itu menolak kitab ini justru karena dianggap sudah tidak orisinal, sudah banyak interpolasi, bahkan ditambah-tambahi oleh Habib Ba'alawi karena ada muhakiknya yang Ba'alawi. Ya, memang iya, dan ini perhatikan, ini adalah kalimat terakhir penutupnya ya, ketika muhakik dari Ba'alawi ini memberikan pengantar. Ini halaman awal-awal. Jadi agak lucu Kiai Imad menolak kitab ini dengan cara begini. Padahal kalau kata Tengku, kitab ini bisa digunakan untuk membatalkan Ba'alawi malahan ya, dijadikan hujah gitu ya, atau untuk menyatakan Ba'alawi ragu ya. Ya jangan-jangan memang karena tidak paham isi kitabnya secara presisi ya. Perhatikan saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hadzal kitaba yufdi haqiqatan tarikhiyatan. Sesungguhnya kitab ini mengungkap atau menyajikan, membuka sejarah-sejarah yang benar begitu ya. Illa, hanya saja annal muhaqqiqina, para pentahkik kitab ini, karena yang mentahkik banyak ya, setidaknya 3 ya. Ada As-Safraini, yang pertama Ibnu Sodaqah, As-Safraini, terus kemudian Abu Nasr ya. Kemudian yattadihulil qari'i, hasbama yattadihulil qari'i, sebagaimana sudah sangat nampak ya kepada yang membaca, Al-Karimi yang mulia yang baca itu, apa itu yang nampak? Qad zadu, bahwasanya para muhakkik itu telah menambahkan alaihi, atas kitab ini, ma, apa-apa, wajaduhu, yang mereka temui hal tersebut, fil maraji'ih, di dalam referensi-referensi al-ukhra yang lain. Jadi para muhakik itu sudah memasukkan informasi-informasi yang mereka temukan di kitab-kitab lain. Wa ma sami'uhu, dan juga apa-apa yang mereka dengar. Berarti bukan hanya mereka baca Pak, tapi mereka juga mendengar. Berarti riwayatnya itu secara lisan gitu ya, bukan membaca tulisan. Wahiyya fi jumlatiha, dan tambahan-tambahan itu fi jumlatiha, dalam secara keseluruhan ya. Muttafiqatun, adalah bersesuaian, ma'a ummahati al-kutubi, dengan kitab-kitab induk nasab. Jadi perhatikan ya, Habib Jamalul Lail ini sudah mengisbat bahwa nama-nama yang ada di kitab ini yang ditambahkan oleh para muhakkik itu sesuai dengan kitab-kitab induk. Itu artinya apa Pak? Berarti membenarkan, tidak mungkin meragukan narasinya begitu. Kecuali dia menjelaskan bahwa ada yang meragukan. Nggak ada begitu Pak ya. Semuanya sesuai fi jumlatiha ya. Kemudian sesuai dengan kitab-kitab induk nasab fi ansabi alil bait, yang bicara tentang nasab-nasabnya Rasulullah SAW ya. Lam tahruj, di mana tambahan-tambahan itu tidak keluar an madmuniha, dari cakupan-cakupan kitab-kitab nasab induk itu. Wa haqiqatiha, dan juga dari kebenaran-kebenaran yang ada di situ. Wa ma kumtu, dan apa yang saya laksanakan bihi, dengannya, kalau bahasa kita, dan yang saya lakukan di sini ya, amanatun nakli, adalah mengutip secara jujur. Nah, kira-kira begitu ya. Harfian, secara huruf per huruf, kama huwa, sebagaimana mestinya. Jadi saya mengutip ini secara presisi ya, sesuai dengan yang ada. Begitu ya. Kemudian wakada, dan begitu juga al-i'tina'u bihi, saya sangat mementingkan kitab ini, atau al-ihtimam ya. Dan salah satu dari langkah sebagai upaya untuk mementingkan atau mengapresiasi kitab ini, apa yang dilakukan itu bitasjirihi, yaitu dengan membuat pohon-pohon, yaitu garis-garis seperti di sebelah itu Pak. Jadi yang membuat garis-garis ini, termasuk garis titik-titiknya itu ya, adalah Habib Yusuf Jamalul Lail Ba'alawi. Mana bisa Ba'alawi mau membuat kitab isinya nasabnya diragukan. Kalak lucu sih Pak ya. Sementara sebelumnya sudah mengatakan bahwa nama-nama yang ada di sini muttafiqatun bima fi ummahatil kutub ya, an-nasabiyah ya, atau ummahati kutubil ansab. Ini sudah sesuai dengan apa-apa yang ada dalam kitab-kitab nasab. Begitu. Tapi lalu sebagai apresiasi kepada kitab ini, maka cuma beliau ini menambahkan bagan-bagan atau dalam bentuk skema. Tetapi bahasanya mabsud. Kenapa mabsud? Karena dari atas. Ya, jadi Nabi Muhammad punya anak siapa? Fatimah, terus punya anak Hasan, terus punya anak siapa gitu ya. Dan biasanya kalau begitu disebut semua. Maman punya anak berapa? Mimin, Mukidi, Markona.
Markona punya anak berapa, terus itu namanya mabsut. Kalau musyajjar dari bawah, Maman siapa bapaknya? Mukidi. Mukidi siapa bapaknya? Markona. Enggak ya, enggak ada bapak Markona ya. Mimin siapa bapaknya? Terus itu namanya musyajjar. Ya. Tapi kalau ini tasjir saja, tasjir itu artinya membuat pohon, membuat kerangka. Jadi yang buat kerangka ini Pak, bukan penulis kitab Abnaul Imam, bukan juga muhakik Ibnu Sodaqoh, bukan juga muhakik Ibnu Tobat Ibnu Asafro ini, juga bukan muhakik Abu Nasr, tapi Habib Ba'alawi. Masa Habib Ba'alawi Pak mau menunjukkan dirinya ragu dengan nasabnya, kan aneh ya. Lalu apa tujuannya? Kita lanjutkan. Allati, di mana dengan tasjir mabsutot itu tushilu, memudahkan hal tersebut lil qari'i, kepada yang membaca, tatabbu'a ansabi alil bait. Apa yang menjadi mudah atau apa yang dimudahkan itu, yaitu melacak, tatabbu itu mengikuti secara seksama ya, nasab-nasabnya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian litil kal hikbati az-zamaniyati, ya, sesuai dengan periodiknya atau sesuai dengan masanya. Bahkan ada lagi di sini, ternyata yang menulisnya itu bukan Yusuf Jamalul Lail ya, tetapi anaknya. Dan itu ya tetap saja Ba'alawi Pak. Ya, maka kita baca ya sedikit lagi ya. Wala yafutuni, dan tidak terlewat bagi saya atau tidak saya abaikan, an usyiroh bil juhdi, untuk memberikan arahan dengan sungguh-sungguh, alladzi, kepada orang qomah, yang melaksanakan orang itu, bihi, dengan tasjir ini, yaitu yang menulis tasjir ini atau yang melukis lah, yang menggambar ya. Siapa itu? Ibni, yaitu anakku, al-muhandis, yang seorang insinyur, As-Sayyid Muhammad Yusuf ya. Jadi dia namanya Muhammad bin Yusuf berarti, karena yang muhakiknya ini Yusufnya, Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail, yang melukis atau menggambar dengan arahan ya, arahan dari Yusufnya, yaitu anaknya, yaitu Muhammad bin Yusuf Jamalul Lail. Fi naskhi al-mabsutati, di dalam membuat ya atau melukis ya atau menulis mabsutot ini ya, dalam bentuk bagan maksudnya ya. Wa tansikiha, dan juga mengelompokkannya atau menyusun ya, menertibkan. Tansik itu tartib sama ya. Jadi ini adalah dilakukan oleh anaknya. Athabahullah, semoga Allah memberinya pahala, ala husni amali, atas amal baiknya atau atas sebaik-baiknya amal dia ya. Jadi itu Pak ya. Tengku ini kalau sudah memahami begini ya jadi mikir-mikir toh, masa iya Jamalul Lail anaknya juga Jamalul Lail dan bapaknya ini dua-duanya mau mengatakan nasabnya itu diragukan dengan nulis titik-titik, atau jangan-jangan Tengku salah paham ketika membaca tanda titik-titik dalam kitab nasab itu, salah praktek, jadi cocologi, pokoknya asal ada titik-titik oh berarti itu nasabnya diragukan. Jangan-jangan Tengku tidak tahu titik-titik itu antara apa dengan apa, baru bisa bermakna taskik sebagaimana dalam kitab nasab yang akan saya bahas berikutnya ya. Jadi ini logika dasar saja, kalau Tengku mungkin tidak mengerti. Yang menulis kitab dalam bentuk bagan, termasuk yang membuat garis putus-putus itu ya Ba'alawi Tengku. Mana ada Ba'alawi mau meragukan nasabnya diri sendiri. Mesti Tengku salah memahami teorinya dan salah prakteknya. Kita bertemu di sesi kedua ya. Fokus kepada kitab yang dijadikan rujukan Tengku ketika menyampaikan teori ini. Jadi patungan dengan Keimat, patungan dengan Gus Jazuli, patungan dengan Said Hasan, untuk menunjukkan hujah Ba'alawi batal ya. Nemu lagi kitab dibaca, masalah lagi. Al-Bayyinah lah, Yuqoluh lah, ini garis putus-putus lah ya. Begitu ya, begitu ceritanya magang tapi langsung mau operasi bedah jantung, mati.